Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, benar banget nih bahwa akhir-akhir ini itu banyak sekali disuarakan tentang perempuan yang dia harus setara dengan laki-laki, atau perempuan yang mereka tidak mau disalahkan atas apa yang sedang dia lakukan. Contohnya apa? Contohnya yang sedang ramai pada saat ini, misalnya mereka mengatakan bukan baju gue yang porno, tapi otak lo yang porno. Atau mereka mengatakan tubuhku otoritasku. Nah, atau banyak fakta lagi yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada banyak fakta yang mereka serukan. Nah, semua itu tujuannya adalah untuk membuat perempuan terhindar dari kekerasan. Nah, pas banget sebenarnya ini dengan momen International Women's Day, di mana itu dilaksanakan tanggal 8 Maret lalu, yaitu Hari Perempuan Internasional. Apa sih sebetulnya Hari Perempuan Internasional dan apa yang melatar belakangi lahirnya Hari Perempuan Internasional? Teman-teman bisa lihat video ini. Hari Perempuan Internasional ternyata diawali lebih dari 1 abad yang lalu saat ribuan pekerja perempuan menuntut upah kerja yang layak, dan hingga kini International Women's Day menjadi peringatan penting bagi perempuan untuk menyuarakan hak-haknya. Berikut kami hadirkan perjalanan peringatan Hari Perempuan Internasional. From Mount Vernon and Hayfield Secondary, their daughters and their granddaughters could pursue their dreams. Nothing more powerful. Let us fight using my voice. Perjuangannya panjang ya, apa yang disuarakan dan diperjuangkan oleh perempuan luar biasa. Sampai akhirnya PBB membuat 8 Maret itu sebagai peringatan Hari Perempuan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, sebetulnya dengan disuarakannya kesetaraan bagi perempuan, agar perempuan bisa hadir di tengah-tengah publik dan perempuan bisa memiliki posisi yang sama dengan laki-laki, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, apakah itu telah membuahkan hasil? Lalu bagaimana faktanya sekarang? Faktanya adalah di Indonesia sendiri dari Maret sampai Oktober 2020, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan itu mencapai 1.459 kasus. Sekali lagi mencapai 1.459 kasus. Belum lagi di Jawa Timur. Jawa Timur di tahun 2020 lalu itu ada 284 kasus, dan dari 284 kasus itu ada 551 yang ditangani oleh LBH Surabaya. Nah, sebagiannya itu karena kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Feminis menganggap semua ini adalah karena budaya patriarki. Apa budaya patriarki? Budaya patriarki, kalau teman-teman bisa baca di sini, budaya patriarki itu adalah budaya di mana laki-laki itu memang berkuasa, punya otoritas atas perempuan. Maunya apa? Maunya feminis adalah perempuan bisa ada di posisi yang sama dengan laki-laki. Feminis terus menyuarakan ide kesetaraan, bahkan mereka berharap negara itu bisa segera melegalisasi undang-undang yang dia pro terhadap perempuan. Tapi sekali lagi yang menjadi pertanyaan, apakah betul faktanya itu hanya karena ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan? Faktanya negara yang terkenal atau dikenal dia pro dengan gender, yang disandarkan kepada indeks kesetaraan gender PBB, itu justru adalah negara dengan insiden kekerasan tertinggi. Contohnya di mana? Di Denmark itu 52%, Finlandia 47%, Swedia itu 46%. Jadi kalau dilihat di sini, sejatinya sistem kapitalis lah yang dia melanggengkan kekerasan pada perempuan. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Karena ya dalam sistem kapitalis ini menjadi hal yang lumrah terjadi kekerasan pada perempuan. Sistem kapitalisme lah yang sebetulnya menempatkan perempuan itu tidak
pada kehormatan yang harus dijaga. Buktinya apa? Buktinya adalah sistem kapitalisme itu justru menjadikan perempuan skrup-skrup hegemoni atau kedudukannya atau penjajahannya yang bisa dieksploitasi kapan saja. Dan kita akhirnya melihat sekarang bahwa perempuan itu sukarela menyerahkan kehormatannya dalam sistem kapitalisme. Contohnya apa? Sadar tidak sadar, perempuan sekarang akhirnya jadi pemain iklan misalnya parfum laki-laki, oli, ban, dan lain-lain atau gergaji. Nah, itu semua menunjukkan bahwa kalau dulu memang merasa tertindas, sekarang sadar tidak sadar perempuan jadi seolah-olah dengan sukarela menyerahkan dirinya. Ya tadi ya, sebetulnya atas nama tubuhku, otoritasku. Tapi harusnya tidak seperti itu. Nah, yang mengerikan lainnya adalah perempuan ini akhirnya terpaksa keluar mencari nafkah, dia membantu atau menggantikan peran suami. Tidak heran kemudian pemberdayaan perempuan itu menjadi solusi bagi permasalahan ini, dan kita akhirnya melihat bahwa perempuan itu mudah stres dengan kondisi yang ada, lalu dari sana muncullah konflik kekerasan. Di sisi lain, sistem kapitalisme sendiri tidak mampu menopang rakyat dan menjadi problem solver atau solusi dari permasalahan perempuan itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa lihatlah dengan mata kepala kita bahwa penguasa pada saat ini itu justru jauh lebih berpihak kepada korporasi atau perusahaan-perusahaan daripada kepada rakyat. Buktinya apa? Buktinya bansos dikorupsi dan masih banyak lagi lah kasus-kasus lainnya. Nah, kenapa semua ini terjadi? Semua ini terjadi ya ini bagian dari moderasi terhadap Islam. Orang-orang semakin jauh terhadap Islam, mereka lebih memilih moderasi Islam, di mana Islam itu diharapkan bisa lebih toleran terhadap apa? Terhadap pemahaman-pemahaman baru atau pendapat-pendapat baru, lebih toleran dan lebih menerima perempuan itu bisa muncul di publik dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, sistem demokrasi dengan kebebasan bertingkah lakunya, kebebasan lain-lainnya, itu justru menjadikan Islam itu tidak menjadi solusi bagi permasalahan yang ada pada saat ini. Padahal Islam itu punya solusi yang luar biasa untuk permasalahan perempuan, kekerasan pada perempuan, diskriminasi pada perempuan, dan Islam itu punya solusi untuk menjaga dan memuliakan kehormatan sistem perempuan. demokrasi negeri ini telah menjadikan keluarga tidak menempatkan Islam sebagai solusi terhadap persoalan kehidupan. Laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah tidak lagi diindahkan. Islam dengan seperangkat aturannya telah menempatkan perempuan sebagai kehormatan yang harus dijaga. Perempuan harus diberi perlindungan dan dijaga kehormatannya, termasuk di dalamnya terhadap kekerasan. Pertama, syariat mengatur agar kehormatan perempuan terpelihara. Perempuan adalah mitra laki-laki. Interaksi keduanya adalah ta'awun atau tolong-menolong. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wanita itu adalah saudaranya para pria. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Muqaddimah Dustur Jilid 1 halaman 315 pasal ke-112, beliau menjelaskan bahwa tugas pokok perempuan adalah umun warobatul bait, ibu dan pengatur rumah tangga, dan dia, perempuan, adalah kehormatan yang wajib untuk dijaga. Dengan pengaturan yang jelas seperti ini, perempuan akan terlindungi dari kekerasan di ruang publik karena kesehariannya adalah di rumah. Sejalan dengan itu, Islam telah mewajibkan para laki-laki untuk menanggung nafkah perempuan. Pembagian peran ini bukanlah bentuk diskriminasi seperti yang digaungkan oleh para feminis. Namun pembagian tugas ini adalah sebuah bentuk kerjasama yang saling mengoptimalkan potensi fitrahnya. Kedua, syariat Islam menjamin perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan di rumah. Dengan adanya syariat pernikahan yang menjamin hak dan kewajiban bagi suami istri, maka jika ada yang menistakan salah satu pihak, berarti sama saja sedang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bekal keimanan dalam mengarungi bahtera rumah tangga adalah modal terbesar dalam kokohnya bangunan sebuah keluarga. Rasulullah Muhammad SAW pun bersabda, orang yang imannya paling sempurna di antara kalian adalah yang paling berakhlak mulia, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, syariat Islam juga memberikan perlindungan kepada perempuan secara menyeluruh. Melarang aktivitas yang menjadikan perempuan sebagai komoditas sehingga merendahkan derajatnya. Menerapkan sanksi tegas pada segala bentuk pelecehan sehingga perempuan bisa aman jika berada di ruang publik. Perempuan pun bisa berkiprah di politik dan berkontribusi dalam kemaslahatan umat tanpa mengabaikan kewajiban utamanya sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Perempuan tidak dibebani dengan urusan nafkah.
Syariat Islam telah menetapkan mekanisme nafkah kepada anggota keluarga yang laki-laki, balik dan mampu untuk menafkahi dirinya dan orang yang berada pada tanggungannya. Jika laki-laki tersebut tidak ada atau tidak mampu, maka kewajiban nafkah berada pada laki-laki kerabat dekatnya. Jika tidak ditemukan, maka negara akan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Negara berperan besar dalam menyediakan kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah. Beberapa mekanisme inti yang akan dilakukan negara adalah melakukan penataan ulang terhadap hukum-hukum kepemilikan, pengelolaan dan pengembangan kepemilikan, serta distribusi harta di tengah masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari penguasaan sumber daya alam. Syariat telah menetapkan sumber daya alam termasuk harta milik umum yang dikelola oleh negara dan haram diprivatisasi. Pengelolaan sumber daya alam ini pasti membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak, baik tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja teknis. Pengelolaan sumber daya alam secara mandiri inilah yang membuka peluang terbukanya lapangan pekerjaan. Namun, syariat tentang perlindungan terhadap perempuan ini sungguh mustahil diterapkan dalam sistem pemerintahan yang berideologikan kapitalisme. Syariat ini hanya bisa diberlakukan dalam sistem pemerintahan khilafah yang menerapkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.